trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Gabriel Martinelli di antara Arteta dan peluang tinggalkan Arsenal. Status Gabriel Martinelli di Arsenal lagi-lagi mengundang tanda tanya besar. Martinelli tidak banyak bermain di awal musim ini dan nama Mikel Arteta disebut-sebut. Martinelli disebut sebagai salah satu pemain muda terbaik pembelian Arsenal. Dia sudah membuktikan diri dalam beberapa kesempatan musim lalu. Gol-gol Martinelli juga beberapa kali membantu Arsenal menghindari kekalahan. Dia jadi salah satu opsi Arteta untuk mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Meski begitu, situasi Martinelli berubah memburuk awal musim ini. Lantas, bagaimana perkembangan karir Martinelli? Terakhir, dalam duel 0-0 Arsenal kontra Brighton, Arteta membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Bukayo Saka diserang cedera dan harus ditarik keluar. Hanya tersisa satu pergantian pemain untuk Arsenal. Saat itu Arteta sudah memasukkan Alexander Lacazette dan Nicolas Pepe. Lalu sebagai pengganti Saka, dia memilih menurunkan Ainsley Maitland-Niles bukan Gabriel Martinelli. Keputusan Arteta ini cukup mengejutkan. Skor masih 0-0 jika mengincar kemenangan, seharusnya Martinelli layak diberi kesempatan bermain. Lebih lanjut, menurut Football London, keputusan Arteta tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Jika Martinelli tidak bermain dalam kondisi pertandingan tersebut, lantas kapan dia akan mendapatkan kesempatan tampil di Liga? Striker 20 tahun ini diberi kesempatan dalam dua laga awal Arsenal. Dia main di sayap kiri dalam kekalahan 0-2 dari Brentford dan main sebagai striker dalam kekalahan dari Chelsea. Sejak dua kesempatan tersebut, Martinelli jarang terlihat di lapangan. Dia hanya tampil 14 menit dalam duel kontra West Brom di putaran kedua Carabao Cup. Ada Dominic Calvert-Lewin atau Watkins. Begini formasi Arsenal di paruh kedua musim 2021 hingga 2022. Arsenal berpotensi kedatangan salah satu dari Dominic Calvert-Lewin atau Ollie Watkins pada bursa transfer musim dingin 2022. Tujuan mendatangkan salah satu dari mereka karena dua hal. Pertama, Arsenal ingin melepas sang penyerang Alexander Lacazette pada Januari 2022. Kontrak penyerang asal Prancis bersama Arsenal berakhir pada 30 Juni 2022. Tak mau gagal mendapatkan uang dari hasil penjualan Lacazette, membuat Arsenal akan melego penyerang asal Prancis pada Januari 2022. Karena itu, kepergian Lacazette akan digantikan salah satu dari Dominic Calvert-Lewin dan Ollie Watkins. Alasan kedua, demi misi mereka kembali ke zona Liga Champions. Sekadar informasi, Arsenal pelan-pelan mulai bangkit di Liga Inggris 2021 hingga 2022. Dalam 4 laga terakhir, Arsenal tidak terkalahkan dan mengemas 10 angka. Bahkan Arsenal saat ini hanya terpaut 6 angka dari Chelsea di puncak klasemen Liga Inggris 2021 hingga 2022. Sementara itu, dengan Manchester United yang menempati posisi 4 atau batas terakhir tim yang lolos ke Liga Champions musim depan, Arsenal hanya tertinggal 4 angka. Jika Dominic Calvert-Lewin dan Ollie Watkins mendarat, lantas pola apa yang digunakan pelatih Arsenal Mikel Arteta? Juru taktik asal Spanyol diprediksi masih mempertahankan formasi andalannya yakni 4-2-3-1. Untuk posisi penjaga gawang berdiri Aaron Ramsdale yang tampil apik dalam 4 laga terakhir. Kemudian 4 bek sejajar diisi Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel dan Kieran Tierney. Selanjutnya Thomas Partey dan Granit Xhaka bertugas di posisi gelandang double pivot. Bukayo Saka bergerak sebagai winger kanan dan Pierre-Emerick Aubameyang di sisi sebelahnya. Untuk posisi second striker ditempati Martin Odegaard yang menyokong penyerang tunggal yang diisi Dominic Calvert-Lewin atau Ollie Watkins. Apakah komposisi pemain ini membuat Arsenal finish di posisi 4 besar Liga Inggris 2021 hingga 2022? Martin Odegaard mendapatkan pujian dari Arne Riese.
Mantan pemain bintang timnas Norwegia, John Arne Riise, telah melayangkan pujian setinggi langit kepada gelandang serang andalan Arsenal Martin Odegaard. Riise yang memenangkan Liga Champions bersama Liverpool pada 2005 mengatakan kepada Talksport, Norwegia kekurangan pemain di Liga Premier dalam beberapa tahun terakhir. 10 atau 15 tahun yang lalu kami memiliki begitu banyak pemain. Sekarang hanya sedikit dan tidak banyak yang membuat kesan yang baik. Saya senang Odegaard ada di Arsenal dan terlihat bagus. Semoga dia memiliki musim yang bagus. Tapi kami membutuhkan beberapa pemain lagi di sana dan menantang dan benar-benar membuat nama diri mereka sendiri agar sepak bola Norwegia bisa kembali seperti dulu dengan pemain bermain di Liga Top, pungkas Riise. Penyisihan UECL, tim Barcelona Femení menang telak atas Arsenal. Tim sepak bola wanita Arsenal menantang juara bertahan UEFA Women's Champions League pada pertandingan penyisihan grup Rabu 6 Oktober waktu setempat. Barcelona sukses mengunci 3 poin setelah berhasil menang telak atas Arsenal 4-1. Stadium Johan Cruyff yang berada di San Joan Despí menjadi saksi akan ketajaman lini depan tim Barcelona Femení ini. Alexia Putellas bersama tim tampil agresif sejak menit-menit awal pertandingan. Pada menit ke-30, rebound dari tendangan Oswala dimaksimalkan oleh Mariona Caldente menjadi gol pertama Barcelona. Beberapa menit sebelum babak pertama usai, sang kapten mencetak gol kedua untuk Barcelona melalui assist Oswala. Babak kedua dibuka dengan gol ketiga Barcelona yang dicetak Oswala melalui umpan terobosan yang dikirim dari tengah lapangan oleh Mariona Caldente. Pada menit ke-75, Arsenal akhirnya dapat memaksimalkan peluang tendangan bebas menjadi gol. Pada menit ke-83, pemain terbaik wanita FIFA 2017, Lieke Martens, sukses menambah gol untuk Barcelona. Barcelona mendapat peluang untuk mengubah skor menjadi 5-1 setelah wasit menunjuk titik putih usai sang kapten dilanggar pada perpanjangan waktu. Namun Putellas gagal mengeksekusi tendangan penalti yang berhasil ditepis oleh kiper Arsenal sehingga skor akhir tetap 4-1. Barcelona dan Arsenal berada di grup C bersama dengan Hoffenheim dan HB Koge. Sementara itu Hoffenheim lebih dulu memperoleh 3 poin atas HB Koge dengan skor 5-0 pada laga pembuka Selasa 5 Oktober. Tetap semangat Arsenal Women, kita balas Barcelona Femení di Emirates Stadium pada bulan Desember nanti. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy you Gunners. Bye-bye.